Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Sikumbang JFM. Apa kabar para pemirsa? Mudah-mudahan Anda diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. 3 hari sebelum Lebaran Idul Adha, Presiden kita tercinta Pak Joko Widodo melakukan sidak di pasar. Dan dia kaget ketika melihat harga ayam itu tembus 50.000 per kilo. Ya. Jadi dia berjanji akan mencari akar permasalahannya dan meminta kementerian terkait untuk menyelidiki ini. Nah, intinya gitu ya. Sebagai orang yang sudah tunggang langgang di dunia peternakan, saya akan memberikan sedikit nih masukan kecil-kecilan lah demi kemajuan peternakan Indonesia yang mau dianggap syukur, nggak dianggap ya sudah. Kalau masalah-masalah kayak gini tuh kalau sekedar dianalisa akar permasalahannya Pak, mudah Pak. Apa itu? Oke, balik lagi ke tadi ya. Harga ayam mahal. Pertanyaannya, kenapa harga ayam mahal? Hukum pasar gimana? Barang sedikit, yang mau beli banyak, harga pasti mahal. Ayamnya sedikit, momentumnya Idul Adha, pasti harganya mahal. Gak mungkin harganya murah. Gara-gara apa ayamnya sedikit? Diselidiki lagi, dirunut. Ayam itu berasal dari bibit DOC. Bibit DOC dihasilkan dari hatchery penetasan. Kalau bibitnya sedikit, panen pasti sedikit. Kalau bibitnya banyak, panen pasti banyak. Sudah tahu kan? Mau nanya ke siapa? Hatchery penetasan. Kenapa sih bibitnya bisa sedikit? Kan kayak gitu. Nah, selanjutnya, kalau seandainya terjadi nih harga ayam anjlok, murah gila-gilaan sampai bagi-bagi ayam gratis ke penduduk misalnya. Balik lagi ke hukum pasar. Ayamnya banyak, yang mau beli sedikit. Oke, paham kan? Ayamnya banyak, panennya banyak, yang mau makan ayam itu nggak banyak. Yang terjadi apa? Ingin menghabiskan barang sebelum ayam itu keburu mati misalnya. Karena kita banyak peternak tradisional. Daripada ayamnya mati, ada 2 pilihan. Jual murah atau bagi-bagi ayam gratis di jalan supaya nggak mubazir. Kita runtut lagi ke belakang. Kenapa ayam itu bisa banjir? Pertama, momentumnya nggak tepat. Misalnya di daerah yang bulan suro nggak ada pesta apa-apa, mungkin bisa terjadi itu. Yang kedua, bibitnya pasti banyak ini. Siapa lagi yang bibitnya banyak? Jeri ditanya. Berapa sih produksi bibitnya? Nah, analisanya lagi, kami sebagai yang awam, bagian sana coba diatur, disesuaikan nih pengeluaran ayamnya, pasarnya ditata kalau kata saya Pak. Jadi jangan yang namanya produksi ayam Indonesia ini misalnya 10 juta ekor misal per bulan, tapi pasar Indonesia cuma sanggup menyerap 5 juta ekor. Kemana sisanya 5 juta ekornya lagi nih mau dijual? Tentunya ekspor. Sudah sering saya bahas di video saya sebelumnya. Sebagai orang yang awam, kami sebagai rakyat biasa menyerahkan kepada yang paham. Supaya dibukalah pasar ekspor ayam broiler. Kemarin sudah ada beberapa kali ya pemerintah kita mengekspor ayam broiler, mudah-mudahan berlanjut itu. Sehingga kita bisa mengimbangi kayak negara Thailand itu loh Pak. Dia bisa ekspor ayam broilernya banyak itu. Dan kalau bisa kayak Australia, dia bisa menyerap sendiri produksi ayamnya. Butuh waktu memang. Tapi kalau tidak kita mulai dari sekarang ya kapan lagi ya kan. Jadi nggak perlu tuh yang namanya lama kalau akar permasalahan ayam naik atau turun. Ayam naik karena ayamnya dikit, momentumnya Lebaran Idul Adha. Nggak akan terjadi yang namanya ayam naik kalau misalnya Lebaran Idul Adha tapi produksi ayamnya mencukupi. Nggak akan naik standar harga ayam. Emang gila apa kalau misalnya
produksinya mencukupi, harga ayam dinaik-naikin. Susah, Pak. Pasar itu nggak bisa ditentang yang masalah kayak gituan. Apalagi kalau misalnya ayamnya lagi banjir. Momentumnya Lebaran Idul Adha. Murah ayam walaupun Idul Adha, tapi stoknya banjir. Pernah terjadi itu. Lebaran ayam malah murah. Di tingkat peternak yang saya ketahui. Tapi nggak tahu ya tingkat pedagang gimana. Nah itu, entah ada yang memaksakan harga mahal ya paksain aja, paling nggak laku. Ayam udah tahu banjir malah dimahal-mahalin. Siapa yang mau beli? Kan kayak gitu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Keluh kesah dari seorang peternak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ambil baiknya, buang buruknya. Jangan lupa bagi yang ingin membeli obat lalat, WA 083160465158. Maju terus peternakan Indonesia. Semoga kita bisa jaya di peternakan kita masing-masing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.